Baik, mungkin Ibu Hasna mau melanjutkan. Kalau bisa mungkin kita batasi waktu karena sesuai jadwal sampai jam 12. Iya. Kasih Prof. Ya Prof. Kasih Prof. Ya, jadi karena kita dibatasi waktu, ya mungkin juga karena tadi molor waktunya, langsung ke pembedah saja. Oh ya, baik. Saya persilahkan Prof. Muslim Salam, MSc PhD, untuk membedah buku yang akan kita kaji hari ini, yaitu Aku Mencintai Anak Didikku Karena Allah. Mungkin paling panjang Prof, 20 menit Prof ya, supaya kita nanti ada tanya jawab, mungkin nanti ada peserta yang mau bertanya. Ya, silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Hasanuddin yang diwakili oleh Bapak WR4 yang masih ada di sini. Kemudian Ibu Hasnawati dan Adinda Ustaz Fahru Rosi, penulis buku ini. Kemudian Bapak Dr. Jam'an dan Bapak Dr. Hidri Alwi dan hadirin hadirat yang saya muliakan. Sungguh kesempatan yang baik bagi saya untuk memberi ulasan terhadap buku yang seperti kata Prof. Budi tadi cukup menyentuh. Ya, kalau tadi kita dengar Prof. Budi menguraikan, saya kira sudah cukup itu sebenarnya isi dari buku itu. Ya, tetapi setiap orang mata yang sama, kepala yang sama, tetapi pemikiran yang berbeda. Tentu dengan itu saya akan melihat dari sisi lain dari buku ini, tidak pada fokus pada substansinya. Tadi Ustaz Parosi itu sudah substansinya cinta, kemudian Prof. Budi hampir keseluruhan isi disentuh, ya, dengan waktu yang singkat. Dalam hati saya tadi, begitulah orang-orang terdidik dalam waktu yang singkat mampu merangkum itu isi buku itu. Ya, baik Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengambil tema keunikan dan keistimewaan buku dari sisi pandang saya. Ya, sebagai seorang akademisi, kebetulan juga saya menulis 2 buku metodologi penelitian sosial. Jadi sehingga atensi saya langsung ke situ waktu ketika saya diminta untuk memberi komentar pada buku itu pada halaman pertama, dan kedua Bapak Ibu bisa membacanya di situ. Itu yang saya akan jelaskan. Jadi keunikan atau keistimewaan buku ini dari sisi pandang seorang akademisi yang menulis buku metodologi penelitian. Ya, baik, ada 4 tema atau ada 3 keunikan yang saya sebut dalam buku itu. Yang pertama adalah dari sisi penulisnya, bagaimana kita lihat penulisnya. Kemudian dari sisi pendekatan penulisannya, ya, ini sudah menyangkut ilmu metodologi atau ilmu konstruksi teori, ya, ini dari sisi penulisannya. Kemudian dari sisi substansinya, saya tidak banyak di sini karena terbatas waktu. Saya pikir di jadwal itu hanya 15 menit saya diberi kesempatan. Kemudian sebuah karya tidak terlepas dari kekurangan. Jadi inilah menjadi catatan kecil bagi penulis nanti, insya Allah, supaya edisi keduanya itu lebih bagus lagi. Iya, semakin menarik dan nuansa akademiknya semakin kental. Ya, kita lihat pada yang pertama. Jadi keunikan pertama dari sisi penulisnya, buku I Love My Students So Much Because Allah adalah karya ibu dan anak. Coba, pernah enggak Bapak saksikan karya semacam ini? Yang pernah saya baca 2 buku sosiologi,
itu antara suami dan istri, sama-sama sosiolog. Iya, jadi nama belakangnya sama-sama. Saya lupa judulnya, tapi saya ingat persis bahwa jadi si Fulan dan si Fulan sama itu anunya, namanya itu Samuelson enggak salah, saya kurang ingat, tapi suami istri itu. Kemudian buku ekonomi yang saya pernah baca itu adalah bapak dan anak. Iya. Baru kali ini saya membaca ibu dan anak. Dan uniknya lagi, keduanya berbeda latar belakang. Kalau tadi buku sosiologi yang saya baca itu sama-sama sosiolog. Ya, kalau ini satu berlatar belakang bahasa Inggris, kemudian satu berlatar belakang ilmu hadis. Ketemunya di mana? Ya, ternyata ketemunya tadi dicinta karena Allah. Nanti saya urai itu. Iya. Ya, ini ada tautannya. Jadi ketika menelusuri buku ini, kok bisa ini terpaut ini karya ibu dan anak ini? Ternyata tautannya di sini dia. Ustaz tadi sudah satu kata kunci menurut saya, ya tentunya harus dikasih tanda blok di situ. Menurut saya ya, rasa cinta itu ada pada satu kata cinta pendidikan. Jadi kalau kita lihat para ustaz di sini banyak hadir ustazah, selalu ceramahnya itu bagaimana mencintai Allah. Bagaimana mencintai Rasul? Tadi Ustaz Fahrul Razi sudah menjelaskan panjang lebar. Itulah seorang ulama. Itulah seorang yang mubalik, cinta kepada Allah. Kemudian penulis pertama, cinta kepada anak didik. Jadi ketemu dia. Iya, inilah yang mempertautkan antara penulis pertama dan yang kedua sehingga bisa berkolaborasi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat cinta apa yang diberikan itu, jadi sorry, masih yang tadi, lagi, ya. Rasa cinta pada anak didik atau melahirkan keikhlasan. Tidak bisa kita ikhlas menurut pandangan saya kira begitu Ustaznya. Tidak bisa kita ikhlas mendidik anak-anak kita, murid-murid kita tanpa ikhlas karena Allah. Bapak bisa renungkan sedikit ini. Ibu bisa renungkan sedikit ini. Kalau tidak dilandasi oleh rasa ikhlas karena Allah, tidak dilandasi rasa cinta kepada Allah, maka keikhlasan itu mudah pudar. Ustaz tadi sudah persis ini yang saya tangkap dari sukma dari buku itu. Ya. Efeknya ketika kita ikhlas mendidik, maka amanah. Kita menjadi orang yang amanah. Itu efek. Ya. Prof Budu tadi betul-betul menyentuh saya tadi itu kisah kalau beliau sakit mata. Betul itu, Prof. Bahwa kalau kita mendidik ahli mata dan kita tidak mau anak didik kita membedah mata kita, berarti si guru ini gagal. Karena dia tidak percaya muridnya. Dia tidak percaya yang dia ajar. Dia tidak mampu mentransfer ilmunya sehingga bisa dikatakan gagal. Kalau dia yakin bahwa saya sudah mendidik dengan hati, mendidik dengan ikhlas karena Allah, maka pasti dia yakin bahwa saya serahkan mataku kepada anak didikku untuk dibedah. Ini bukti bahwa kita mendidik dengan hati karena Allah. Iya. Kemudian tadi buah dari cinta kepada Allah itu keikhlasan, kemudian yang nampak itu sikap amanah. Kita diberi amanah untuk mengajar. Kalau tidak ikhlas, yakinlah tidak akan sampai di situ. Semua ada komplainnya, remunerasi lah, tidak ada sertifikasi terlambat datang, tunjangan guru besar belum dibayar, karena memang bukan karena Allah dia mendidik. Kalau kita landasi itu, ya terus terang Prof, sampai hari ini belum keluar saya punya sertifikasi, ya. Tapi saya ikhlas bahwa memang bukan tujuan saya untuk itu, tetapi saya mulai menata hati ini.
Ya, bahwa itu adalah ujian bagi saya untuk menjadi sabar menghadapi semua situasi. Ya. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Kemudian refleksi apa yang kita bisa ekstrak dari keunikan pertama ini, yaitu yang pertama harus dilakukan para guru, para dosen, para pendidik, instruktur. Hal yang pertama harus dilakukan adalah menanamkan rasa cinta pada pendidikan dan anak didik. Ya, disambung fillah. Saya kutip ini fillah dari bukunya Ustaz ini. Karena Allah. Ya. Lalu cinta yang hakiki, tadi Ustaz persis begini dia jelaskan. Lalu cinta yang hakiki yang dapat tersemai atau menempati relung hati seseorang adalah rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya kira tidak perlu saya berpanjang lebar tadi di situ. Ya. Dengan demikian, keikhlasan dan sikap amanah dalam mengajar sesungguhnya merupakan turunan dari rasa cinta kepada Allah. Mudah-mudahan dikoreksi Ustaz kalau salah. Ini karena sudah menyangkut ilmu agama ini. Jadi turunan dari pandangan saya mencintai anak didik, mencintai profesi kita sebagai pengajar, itu adalah derivat turunan dari rasa cinta kita kepada Allah di dalam menjalankan perintahnya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, membaca fakta-fakta atau fenomena alam, dan membaca ayat-ayat yang tertera pada mushaf Al-Quran. Ya, karena dua-duanya harus sama Pak. Satu penciptanya, Al-Quran dan fakta-fakta empirik, itu pasti relevan, pasti sama Pak. Karena satu penciptanya. Ya. Kemudian berikutnya, keunikan kedua. Jadi keunikan kedua ini pendekatannya Pak, ini ilmu metodologi ini, konstruksi teori. Saya sedikit ini karena kalau Ibu Hasna itu pendekatan empirik. Kalau Ustaz Rosi, Faru Rosi itu pendekatan teori. Ya kalau kita lihat di sini bahwa istilah lain untuk pendekatan empirik yang biasa kita kenal itu metode induksi. Saya kira kita semua paham ini. Mulai dari bawah piramida terbalik itu kurang lebih seperti itu. Ya inilah yang dipaparkan oleh penulis pertama, fakta-fakta empirik yang beliau alami bersama mahasiswanya itu disajikan di dalam buku ini. Bagaimana respon mahasiswanya, bagaimana respon dampak dari itu dikumpulkan menjadi fakta-fakta empirik. Yang nanti dalam konstruksi teori inilah yang melahirkan sebuah abstraksi sehingga menjadi sebuah teori yang disebut dengan substantif teori. Teori yang berkenaan dengan fakta itu sendiri. Ya, ini dari ilmu metode konstruksi teori. Jadi sorry, yang ya. Kemudian kalau kita semakin akademis ini ini dipayungi oleh paradigma naturalisme. Saya kira tidak terlalu penting dibahas itu, berlangsung sekedar perkenalan saja. Kemudian karakteristik pendekatan ini ada istilah-istilah yang berkaitan dengan itu yang saya ingin tekankan di sini ini. Dia grounded dan natural. Dia berasal dari realitas empirik. Jadi apa yang tersaji pada tulisannya Bu Hasna itu adalah realitas empirik. Ya, kemudian bersifat natural, sesuai apa adanya. Begitulah yang direkam, begitu juga yang ditulis. Yang dialami, begitu juga yang dipaparkan. Ya, saya hanya itu saja. Tujuannya dari pendekatan seperti ini adalah teori building, membangun teori. Jadi ini satu pendekatan di dalam konstruksi teori. Ya. Kemudian outputnya namanya substantif teori. Ya, itu kira-kira ilmu metodologinya. Kemudian bagaimana kalau pendekatan teoritik? Istilah lain yang berkenaan dengan itu, ini dia, metode deduksi mulai dari teori
dan berbentuk piramida, ya. Kemudian paradigmanya itu dia berada dalam paradigma ini, positivisme namanya. Kalau sosiolog pasti tahu ini, ya. Yang bergerak yang mempelajari metodologi penelitian tahu semua ini. Kemudian karakteristiknya ini saya akan tekankan sih, fungsi literatur bersifat mutlak. Ya, literatur dalam kaitan dengan ini Al-Quran dan hadis. Iya, yang dipakai meneropong realitas, yang digunakan untuk melihat realitas. Apakah realitas yang ada sudah sesuai dengan Al-Quran? Apakah realitas yang ada sesuai dengan hadis dan seterusnya. Kemudian tujuannya namanya verifying, menguji teori. Ya, menguji teori dan outputnya itu kita confirm teori itu dalam ilmu metodologi. Dalam kaitan ini kita lihat Al-Quran hadisnya, lihat realitasnya. Kalau tidak sesuai ada yang salah tentunya. Ya, dan seterusnya. Kemudian semakin berjalan, kalau substansinya dan judulnya, saya kira juga judulnya ini unik ini buku, karena tidak ada buku yang saya pernah baca karena Allah di judulnya, isinya karena Allah banyak, tapi judul itu sendiri karena Allah. Jadi makanya saya anggap ini sebagai sesuatu yang unik. Kemudian kedua penulisnya mengajak sesungguhnya kita bahwa fungsi mengajar dan mendidik haruslah hadir dan dilaksanakan secara simultan. Iya. Jadi mengajar dan mendidik itu harus secara simultan. Kemudian jika seseorang pengajar hanya melaksanakan tugas pengajaran dari pimpinannya, apalagi tanpa niat karena Allah, maka ia hanya memperoleh gaji, honor dan penghargaan di dunia saja. Di akhirat nanti tidak akan diberi balasan oleh Allah. Begitu kan Ustaz? Iya, saya kira seperti itu. Jadi kita hanya dapat remunerasi, sertifikasi. Iya, Ustaz Hidri, saya kira kalau tidak ada niat karena Allah, Allah tidak akan mengganja. Allah tidak ingin disekutukan kayak Ustaz ya. Seperti itu kira-kira. Ini ada catatan kecil saya supaya ini lebih bagus. Ini bukan untuk ini tapi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Tadi saya jelaskan harus ada dianalisa itu fakta-fakta empiriknya, kemudian kita sari dari situ kata-kata kuncinya, kemudian kita buat abstraksinya. Itulah yang dimaksud dengan substantif teori, atau bahasa lainnya hipotesis, atau bahasa lainnya pernyataan-pernyataan yang bisa, bahkan ini bisa dipakai untuk diuji secara kuantitatif misalnya nanti. Ya, ini untuk penulis pertama. Untuk penulis kedua, bagus kalau dihubungkan Al-Quran, hadis yang dijadikan hujah, itu langsung dihubungkan dengan fakta empiriknya, sehingga connect itu. Ya, kalau ini dilakukan saya kira semakin bagus buku itu menjadi sebuah referensi yang bisa mencerahkan. Saya kira cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof.